Selamat datang di New Perspective. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di New Perspective. Saya dan Pak Dr. Saiful Hamdi. Pada kesempatan podcast kali ini, saya dan Pak Saiful Hamdi akan berbincang-bincang terkait dengan kesuksesan pelaksanaan MXGP Samudra di Sumbawa. Nah, seperti kita ketahui bahwa setelah MotoGP sukses terlaksana di Mandalika, kembali lagi pemerintahan Zulrohmi menorehkan prestasi yang cukup gemilang dengan suksesnya terselenggaranya MXGP di Samudra Sumbawa. Nah, Bang Hamdi, nah seperti apa Abang melihat suksesnya pelaksanaan MXGP ini kan tentu menjadi catatan prestasi tersendiri dari pemerintahan Zulrohmi setelah sebelumnya juga berhasil menyelenggarakan MotoGP di Mandalika, walaupun memang kita tahu sendiri ini adalah kerjasama berbagai banyak pihak begitu, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota begitu. Ya, Mas Yani, terima kasih banyak. Ya, ini saya kira topik yang masih hangat ya. Bagaimana kemudian Indonesia sebagai negara penyelenggara, dalam hal ini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pemerintahannya Bang Zul dengan Bu Rohmi berhasil menyelenggarakannya, sukses ya, sangat sukses menyelenggarakan MXGP. Kalau kemarin MotoGP sudah sangat sukses ya, walaupun banyak challenge ya, banyak persoalan-persoalan di lapangan yang harus dibenahi, tetapi output dari kegiatan tersebut luar biasa, Mas. Nah, MXGP ini terulang kembali. Saya kira ada beberapa catatan saya di sini, Mas Yani. Kalau melihat terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Bang Zul ini. Yang pertama adalah begini, Mas Yani. Membangun sebuah daerah membangun sebuah daerah dalam konteks modern sekarang ini. Kita tidak bisa kemudian mengeksklusi diri, tidak bisa menutup diri dengan dunia luar. Ini yang saya kira menjadi bukti bahwa Bang Zul terobosannya ini patut kita acungi jempol lah, Mas Ani. Artinya tidak bukan sesuatu yang mustahil ternyata ya, walaupun kan dalam proses perjalanan adanya event internasional ini selalu orang meragukan begitu, ini bisa agak terjadi apa enggak gitu. Agak pesimis dan sangat in hurry. Artinya waktunya nggak cukup panjang begitu untuk persiapannya itu. Dan ternyata sukses. Dan itu bisa dibuktikan sukses terlaksana dengan baik begitu. Sukses terlaksana dengan baik. Inilah yang saya kira bahwa membangun sebuah daerah sekarang kita butuh dukungan komunitas global. Nah, itu catatan saya, Mas Yani. Artinya apa? Bahwa untuk membangun jaringan-jaringan ini, kita tentunya sangat bergantung pada pemimpin yang punya kualitas, yang punya kualitas kepemimpinan, lobby, ya, kemudian bahasa, punya jaringan luas, ya. Kalau bahasa sosiologisnya kan jaringan sosial ya. Nah, ini yang kemudian memang kita sangat butuhkan begitu. Kita tahu kan namanya gubernur ini tidak punya kekuasaan yang begitu ini ya, berbeda dengan wali kota misalkan atau bupati. Mereka sangat fokus, intens satu daerah. Gubernur ini kan sifatnya koordinatif. Dia harus mampu mengkoordinirkan, mampu memberikan pemerataan. Nah, ini catatan saya yang ketiga kemudian, Mas Ani, bahwa ada pemerataan di sini. Kemarin ya orang selalu ngomong apa Sumbawa dapat apa, Bima dapat apa, kemudian daerah-daerah lain Dompu dapat apa. Lombok kan sudah ada MotoGP nih yang kemudian bisa sedikit tidak bersaing dengan Bali begitu kan. Jadi Lombok luar biasa lah menjadi trending di Twitter. Nah, sekarang dengan adanya MXGP ini, pulau kecil seperti Sumbawa ya, ini ternyata dikunjungi juga oleh panitia event internasional. Walaupun kalau kita lihat sejarahnya, Mas Ani, bahwa MXGP ini juga beberapa kali diadakan di negara-negara Asia ya, walaupun tidak banyak ya, pernah di di Thailand kemudian di Indonesia juga beberapa kali. Nah, tetapi yang terakhir ini yang di Samudra ini saya kira menjadi kesuksesan yang luar biasa. Kalau misalkan kita bahkan informasi terakhir kan
MXGP ini akan menjadi agenda tahunan begitu yang akan digelar. Dan rencananya mungkin MXGP tahun depan itu akan digelar di Lantan Kabupaten Lombok Tengah. Artinya kan ini menjadi kesuksesan sendiri bahwa kepemimpinan Zulrohmi begitu mampu menggelar event internasional, bahkan menjadi agenda rutin yang akan diselenggarakan tiap tahunnya. Ya, coba kita lihat nih Mas Ani ya. Ini MXGP kemarin. Iya, ya. Yogo Kic went by into second place to Wolfrey Mountain in third. Tentunya ini kan Bang, kalau dari sisi dampak multiplier efeknya terutama ekonomi kan tentu akan cukup besar nih, ekonomi dan sosialnya begitu Bang. Nah, mungkin kalau dari analisa untuk dampak sosialnya seperti apa Abang melihatnya begini? Ya, pertama kalau dari sisi dampak sosial ya, pertama Sumbawa semakin terkenal, Lombok semakin terkenal, NTB semakin terkenal. Nah, semakin mendunia lah NTB. Semakin mendunia. Artinya pulau kecil Sumbawa ya besar lah ya, lebih besar dari Lombok ya. Artinya kita masih wilayah yang di Indonesia masih terpinggirkan kan, daerah-daerah Indonesia Timur ini. Ini semakin dikenal dunia. Nah, kemudian yang kedua dari sisi ekonomi Mas Ani, tentu negara kita memperoleh pendapatan yang luar biasa menurut saya. Harga tiket bayangkan yang belum ada 20 negara yang berpartisipasi, mulai dari pabrikan Honda, kemudian Kawasaki, Yamaha ya. Beberapa saya lihat yang ikut andil di MXGP ini. Nah, artinya dari sisi peserta saja ini kan membawa kru berapa coba? Belum lagi kita bicara UMKM-nya begitu. Nah, UMKM kemarin yang memperoleh ya benefit ya. Ada 200 gerai UMKM yang berdiri di dekat area MXGP. Saya kira Mas Yani ini keuntungan yang luar biasa lah. Dan bagaimana kemudian pemerintah mengatur ya supaya teman-teman kita yang punya UMKM ini juga punya kesempatan begitu, punya kesempatan. Artinya banyak sekali multi efeknya. Dari sisi ekonomi tadi negara juga memperoleh pendapatan, masyarakat lokal tentu produk-produk mereka juga tidak hanya dibeli oleh yang menyaksikan ya, tapi juga saya yakin teman-teman kita yang menjadi ikut andil di MXGP ini pasti ikut menikmati lah begitu di produk UMKM itu. Nah, kemudian di sisi lain Mas Yani kalau kemudian ini menjadi agenda tahunan, saya yakin ya kalau pemerintah tetap mempertahankan kualitasnya, ini kan sudah ada lahannya ya, tinggal kemudian dimanfaatkan untuk tahun depannya begitu. Karena ini kan kalender memang tahunan Mas Yani. Jadi pasti mereka akan kembali, dan saya baca di website MXGP ya, direkturnya mengatakan mereka sangat bersyukur kembali ke Asia karena dengan adanya COVID-19 ya mereka kesulitan untuk menembus lokasi-lokasi di negara lain ya selain di Eropa. Nah, di Indonesia, di Asia ternyata Indonesia mewakili dalam hal ini Sumbawa. Ya, jadi saya kira itu multi efek yang luar biasa. Dan tentu Mas Yani transportasi ya, teman-teman yang punya Grab ya, yang punya mobil startup ya, yang gabung di Gojek misalkan, pasti memiliki keuntungan yang luar biasa. Nah, terakhir ini Bang, tentu kita lihat dua event yang sukses terselenggara di NTB ini dan semuanya adalah bertaraf internasional, menyedot banyak perhatian, ditonton jutaan orang. Apakah itu MotoGP, MXGP di Samota, tidak terlepas dari kepemimpinan Zulrohmi. Nah, seperti apa Abang memandang kesuksesan dari Zulrohmi dalam menyelenggarakan event-event bertaraf internasional ini begitu Bang? Ya, ini menarik Mas Ani. Seperti yang saya katakan di awal, bahwa pemimpin sekarang walaupun dia memimpin di sebuah daerah yang katakanlah jauh dari pusat ya, NTB ini kan terpencil, cuman oke lah kita punya modal pariwisata, punya modal natural resources ya, keindahan alam yang kita punya. Anggaplah kemudian Samota ada MXGP, siapa tahu misalkan Bima ya bisa aja misalkan balap sampah ya kan, banyak juga ini nanti ya. Cuman nggak tahu apakah bisa di ini apa enggak dilaksanakan jadi apa enggak. Begitu ya. Ya bisa jadi event internasional juga, dan banyak hal saya kira PR Bang Zul nanti supaya terjadi pemerataan. Jadi Mas Yani, biar kita ber-NTB ini menyenangkan lah begitu ya. Siap. Tidak kemudian eksklusif ya, semua harus dapat begitu. Semua merasakan semua merasakan. Dan tentunya Mas Yani, Zulrohmi ini
kalau kita bicara elektabilitas ya pasti ini punya dampak juga Mas Adi. Saya yakin setidaknya ya, anggaplah kalau orang memprediksi tidak punya pengaruh. Saya yakin kalau menurut saya ini punya dampak besar terhadap menyongsong pemilu ke depan. Seandainya Bang Zul kemudian Bu Rohmi lanjut untuk periode jilid 2. Sepertinya akan mendapat simpati dari masyarakat begitu, tidak hanya dari teman-teman kita yang di Lombok, tetapi juga yang di Sumbawa. Karena Mas Anies saya berpikir begini, kita ini kan udah selesai lah era gagah-gagahan, era premanisme dalam memimpin daerah, era ortodoksi. Kita butuh pemimpin yang memang inklusif dan terbuka. Artinya yang punya jaringan global, yang bisa kemudian melobi kemana-mana. Inilah yang memang kita butuhkan pemimpin itu. Makanya ya nggak salah sih teman-teman, kan di Indonesia ini semua pingin jadi pemimpin kan. Semua pingin jadi gubernur, semua pingin jadi bupati. Ya jadi saya yakin ya kita juga pingin kan. Siap. Mas Adi pingin ya jadi gubernur, pingin ya. Pengen juga sih. Tapi lihat diri lah ya. Siap kalau gitu. Saya kira itu Mas Adi bahwa kita udah di era pemimpin kepemimpinan yang inklusif dan modern. Gitu, yang butuh jaringan global. Ya, pemirsa, demikian diskusi kita pada podcast kali ini. Sampai berjumpa di new perspektif yang berbeda dengan isu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.